Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, yang kita bahas adalah terkait dengan perlakuan permukaan atau yang disebut dengan surface treatment. Jadi, setelah kemarin kita mempelajari tentang proses laku panas, di mana proses laku panas ataupun heat treatment itu kan dia mengubah sifat, seluruh bagian logam. Jadi keseluruhan bagian logam itu nanti sifatnya berubah. Itu yang kita namakan dengan heat treatment, tapi beda dengan surface treatment. Kalau surface treatment yang, yang direkayasa, sifat mekanisnya adalah pada permukaan logamnya. Jadi tidak seluruh bagian, tapi hanya permukaannya saja. Nah, pada implementasinya, pelaksanaan perlakuan permukaan ini sangat bervariasi, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, dan juga umumnya perlakuan permukaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan aus. Ini yang paling banyak digunakan, yakni untuk peningkatan ketahanan aus. Caranya adalah dengan memperkeras atau memberikan lapisan yang keras pada permukaan logam. Kemudian perlakuan permukaan juga bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan korosi tanpa merubah karakteristik sifat dari logam tersebut. Di mana nantinya permukaan diberikan laku panas, itu akan meningkatkan unjuk kerja atau performance dari sebuah logam, dari komponen di mana nantinya tujuannya adalah untuk mempermudah proses pabrikasi. Nah, klasifikasi dari metode pengerasan permukaan atau case hardening ada beberapa macam. Yang pertama adalah diffusion treatment, di mana di diffusion treatment ini terbagi jadi 3, yakni carburizing, nitriding, dan carbonitriding. Di mana di bagian carburizing tersendiri itu ada 3 proses, yakni bisa dilakukan dengan metode pack carburizing, bisa digunakan dengan metode gas carburizing, dan juga liquid carburizing. Kemudian selain diffusion treatment, ada juga metode direct hardening atau penambahan pengerasan secara langsung atau juga selective hardening. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yakni tentang diffusion treatment, di mana kandungan karbon dalam baja itu nantinya menentukan apakah baja itu dapat langsung dikeraskan atau tidak. Jadi tergantung dari kandungan karbon, di mana jika kandungan karbonnya itu kurang dari 0,25% catatannya, maka ada cara alternatif untuk meningkatkan kandungan karbon dari permukaan logam. Nah, bagian tersebut kemudian dapat dipanaskan, lalu didinginkan dalam cairan, ataupun didinginkan di dalam udara bebas, tergantung pada sifat akhir yang nanti diinginkan. Nah, kita perhatikan juga bahwa metode ini itu hanya memungkinkan jika dilakukan pengerasan di permukaan. Jadi hanya di permukaannya saja, tapi tidak di inti dari material. Karena kandungan karbon yang tinggi nantinya hanya akan ada di permukaan dari benda kerja. Nah, hal ini terkadang diinginkan karena memungkinkan permukaan yang keras dengan sifat aus yang baik. Contohnya misalkan pada gigi dari sebuah gear, jadi giginya gear. Nah, giginya gear itu dia tetap memiliki inti yang tangguh. Di mana inti yang tangguh ini nantinya akan bekinerja dengan baik pada saat gear tersebut terjadi pembubahan lentur. Kalau misalkan gear itu dikeraskan sampai permukaan inti, ditakutkan bahwasanya inti dari gear ini nantinya ketangguhannya itu akan turun, sehingga dia lebih cepat rusak. Makanya di gear itu pengerasannya hanya dilakukan di permukaan dengan tujuan adalah supaya gigi dari gear tersebut lebih tahan aus. Nah, metode dari diffusion treatment yang pertama yakni carburizing, di mana proses carburizing ini dia didasarkan atas kemampuan baja untuk menyerap karbon pada temperatur antara 900 sampai 950 derajat Celcius. Nah, kemudian carburizing ini adalah salah satu metode yang digunakan di mana nantinya untuk menghasilkan permukaan keras pada baja yang berkarbon rendah. Jadi, catatan di sini adalah proses ini hanya bisa dilakukan ketika material baja itu memiliki kandungan karbon yang kurang.
di mana kandungan karbon ini nantinya akan kita tingkatkan sehingga logam tersebut dapat dikeraskan. Karena kalau misalkan karbonnya kurang, mau kamu panasi sampai suhu austenit sekalipun, baja tersebut tidak akan pernah mengalami rekayasa material. Karena apa? Nilai karbonnya kurang sehingga pertumbuhan butir di dalam baja itu pun akan tidak bisa terjadi. Nah, dengan proses ini didapatkan lapisan baja dengan kadar karbon nantinya 0,3 sampai dengan 1%, di mana ketebalan dari karbon yang terjadi itu adalah antara 0,1 sampai 2,5 mikrometer. Nah, apakah dia dapat 0,1 sampai 2,5 ini? Itu tergantung dari lamanya pemanasan atau holding time atau waktu tahan. Jadi seberapa lama kamu menahan temperatur pemanasan pada suhu tertentu itu nantinya akan berimbas pada kedalaman dari permukaan yang keras dari material tersebut. Nah, cara pengerasan yang sering dilakukan pada baja karbon rendah adalah dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, yakni benda kerja itu dilapisi bahan karbon, yang dilapisi bahan karbon itu kemudian dimasukkan pada kotak tahan panas. Kemudian dipanaskan pada suhu 850 sampai dengan 950 derajat Celcius. Nah, hal ini tergantung pada ketebalan dan kekerasan yang diinginkan. Jadi, ketebalan ketebalan karbon di mana nanti berimbas pada ketebalan kekerasan yang itu tergantung pada holding time atau waktu penahanan panas. Nah, media karbon yang biasa digunakan yang pertama, jika menggunakan media padat disebut dengan pack carburizing. Bahan yang dipakai biasanya adalah grafit atau kokas. Kemudian pada media gas atau gas carburizing biasanya yang dipakai adalah hidrokarbon ataupun propana. Kemudian kalau media cair atau liquid carburizing biasa dipakai adalah salt bed cyanida. Nah, ini adalah beberapa bahan yang biasa dipakai pada pack carburizing, gas carburizing, dan liquid carburizing. Kemudian setelah material ini dipanaskan di dalam media karburasi ini, selanjutnya adalah dapur di cut off atau dimatikan. Kemudian ditunggu hingga suhu dari furnace atau dapur itu sampai di 350 derajat Celcius. Kalau sudah 350 derajat Celcius, kemudian kotak baru dikeluarkan dan selanjutnya didinginkan di udara bebas. Jadi catatannya setelah dia di holding ya, dimasukkan kemudian di holding dalam waktu tertentu, setelah sudah mencapai holding time yang diinginkan, langsung dapurnya dimatikan, di cut off. Kemudian ditunggu sampai suhunya turun ke 350 derajat Celcius. Setelah turun baru dia didinginkan di udara. Nah, kemudian kedalaman kekerasan permukaan yang dapat dihasilkan dari masing-masing media yang saya sebutkan tadi, baik itu padat, gas, dan cair adalah jika itu media padat, proses pack carburizing, kedalamannya adalah bisa 0,75 sampai 4 mm. Kemudian kalau itu media gas itu 0,1 sampai 0,75 mm. Kalau itu pakai media cair bisa 0,64 sampai 6,35 mm untuk kedalaman kekerasan permukaan yang terjadi. Nah, ini adalah grafik hubungan antara lama pemanasan dengan tebal pelapisan karbon. Bisa dilihat di sini, jika ini kan dalam jam ya untuk lama perlakuan, jadi semakin lama perlakuan yang dihasilkan, maka bisa dilihat di sini ketebalan kulit yang mengeras itu juga akan semakin besar. Jadi bisa dilihat dari grafiknya titik-titik ini, nah dia tambah naik. Di mana yang kotak-kotak yang ini adalah jika suhunya 19 derajat Celcius, dan yang jika suhunya agak lebih tinggi 950 derajat Celcius, dia ke dalam permukaannya juga relatif lebih rendah. Nah, ini contoh dari proses pack carburizing, liquid carburizing, dan gas carburizing. Kalau di pack carburizing, nah jadi benda kerja itu dia ditaruh di antara serbuk kokas tadi atau serbuk arang. Jadi dia nanti benda kerjanya ada di tengah-tengah ya. Kemudian full untuk kokasnya.
di dalam media kotak baja, selanjutnya dia ditutup. Ini ditutup rapat ya. Selanjutnya adalah nanti suhu dapur itu nantinya akan mempengaruhi dari arang atau kokas ini, kemudian nanti akan masuk atau berdifusi dengan material logam, sehingga karbon di benda kerja ini, di material logam ini nantinya akan bertambah. Kalau di liquid, sebagai ganti dari kokas atau arang ini adalah dia memakai garam cair. Prosesnya sama seperti tadi, jadi benda kerjanya nanti ditaruh di tengah, di antara liquid. Nah, ini adalah kotaknya, sama dengan proses packer burishing. Kemudian nantinya akan dipanaskan juga sama seperti packer burishing, cuma bedanya adalah medianya saja. Kemudian di gas carburizing pun sama. Jadi materialnya ditaruh di tengah, kemudian ini adalah lubang masukan untuk carburizing gas. Kemudian nanti setelah semua gasnya sudah terisi di dalam tabung untuk gas carburizing furnace, kemudian nanti tabungnya untuk gas carburizing furnace ini akan dipanaskan sehingga nantinya atom hidrokarbon akan berdifusi dengan benda kerja. Nah, ini contoh proses dari pack carburizing, liquid carburizing, dan gas carburizing. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video. Yang pertama adalah untuk proses pack carburizing. Nah, jadi di contoh proses ini dia pakai arangnya adalah dari arang tulang sapi. Kemudian dia suhunya di sini bisa dilihat dia dipanaskan di suhu 900 derajat Celcius dan ditahan dalam holding time-nya atau waktu penahannya adalah 3 jam. Nah, ini 900 derajat Celcius. Nah, ini adalah media furnace-nya. Ini untuk media furnace-nya cukup besar ya. Sama dengan punya kita di lab. Punya kita di lab untuk dimensi dalamnya juga sebesar di contoh di video ini. Ya, ini adalah kotak pack carburizing-nya. Bisa dilihat ya. Jadi ini sangat panas ya, 900 derajat Celcius. Nah, ini kotak pack carburizing-nya. Ini di lock ya, supaya dipastikan bahwasanya benar-benar mampat di dalam kotak pack carburizing. Jadi ini di lock dengan kawat. Jadi penguncinya nanti dibuka terlebih dahulu. Kemudian nah ini adalah proses pengeluaran dari material yang tadi di carburizing. Nah, ini berupa plat. Kemudian dia didinginkan dengan cepat pakai media air. Nah, ini adalah hasil akhir dari material yang sudah dilakukan proses pack carburizing. Nah, kalau di gas carburizing alatnya lebih canggih daripada yang tadi. Jadi dia menggunakan tabung-tabung seperti ini sebagai media untuk pemanasannya. Nah, ini adalah
gear yang akan dilakukan proses karburasi dengan gas carbureting pada udara vakum. Jadi ini benar-benar vakum ya di dalam gas furnace-nya. Nah, kemudian ini dipindahkan ke tempat untuk karburasinya. Jadi dia dipastikan tidak ada udara yang masuk di dalam silindernya tadi. Jadi prosesnya jauh lebih rumit kalau di gas carbureting daripada pack carbureting. Jadi dia butuh peralatan yang canggih karena dia sama sekali tidak bersentuhan dengan tangan manusia. Nah, ini gasnya dialirkan, jadi diinjekkan ke dalam dapur pemanas gas. Kemudian dimasukkan neutral gas. Kemudian setelah selesai, dia dipindahkan ke quenching cell, jadi di tempat untuk pendinginannya dia dipindahkan. Nah, di sini pendinginannya dia pakai metode semprot ya. Kalau tadi metode celup, kalau yang ini dia pakai metode semprot. Jadi udara bertekanan itu dihembuskan ke dalam material. Sehingga dengan begini udara temperatur udara yang digunakan untuk melakukan proses pendinginan itu dapat dijaga. Kalau yang pakai metode pack carbureting yang tadi, cara untuk mengontrolnya ya kalau sudah satu kali dipakai, airnya ya langsung dibuang diganti dengan air yang baru. Jadi tidak bisa digunakan berulang untuk menjaga temperaturnya itu supaya konstan atau tetap antara sampel satu dengan sampel yang lain. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari proses karburasi. Yang pertama untuk gas carbureting, dia punya keuntungan kandungan karbon pada permukaan dan kedalamannya dia dapat dikontrol secara akurat. Ya karena tadi, seperti contoh tadi, dia sistemnya itu sudah automated control ya. Jadi benar-benar bisa dikontrol dengan akurat. Kemudian metode ini juga jauh lebih bersih dan lebih efisien. Ya karena tadi ada beberapa ruang yang digunakan sehingga bisa dipastikan tidak akan terjadi diffusion yang under control. Jadi benar-benar udara yang digunakan untuk proses karburasi, kemudian materialnya juga bebas dari kontaminasi zat apapun. Nah, kekurangannya yang jelas karena efek dari pengontrolan yang secara akurat pada prosesnya, maka tungku dan generator gas pasti harganya mahal. Kemudian penanganan bahaya kebakaran dan gas beracun juga lebih sulit. Lebih sulit artinya di sini adalah dia lebih ekstra ya, karena dia sudah menggunakan peralatan canggih yang automated control, seharusnya ya safety-nya lebih tinggi. Tapi jika misalkan terjadi kecelakaan, maka resikonya itu jauh lebih besar. Selanjutnya adalah liquid carbureting. Dia keuntungan dari liquid ini bebas dari masalah oksidasi maupun jelaga. Jelaga itu areng gitu loh. Kalau kamu pembakaran kan pasti ada arengnya ya, ada areng di sekitar itu namanya jelaga. Jadi dengan liquid carbureting karena bendanya dicelup di dalam cairan liquid, maka dia benar-benar bebas dari masalah oksidasi. Kemudian tingkat penetrasinya juga cepat karena dia sudah langsung berada di media liquid ya. Karena kalau media liquid itu kan dia lebih gampang untuk terdifusi daripada media yang lain.
Nah, kekurangan dari liquid carburizing ini, komposisi yang tepat itu diperlukan untuk mendapatkan kedalaman permukaan kandungan karbon yang seragam. Jadi lebih pada komposisi liquidnya. Itu benar-benar harus direncanakan atau direncanakan dengan tepat. Kemudian karena cyanida yang dipakai di liquid carburizing ini kalau kena udara bebas bisa menyebabkan nantinya oksidasi maupun kecacatan logam yang lain, maka setelah dan juga berbahaya ya kalau disentuh oleh tangan manusia, maka setelah dilakukan liquid carburizing, material harus dicuci. Kemudian kalau di pack carburizing, keuntungannya metodenya sederhana dan investasi modal yang dipakai juga lebih sedikit ya. Seperti gambar tadi, dia cuma sederhana. Arangnya bisa kamu pakai arang apapun, nah tentu saja nanti akan berimbas pada kekerasan dari logam. Kalau kamu memakai arang A, arang B, arang C, tentunya proses karburasinya juga berbeda. Kemudian tidak diperlakukan tungku pengontrol atmosfer ya, karena ya tungkunya juga yang dipakai tungku furnace yang sederhana. Jadi hanya ada pengontrol suhu dan juga pengontrol waktu tahan, hanya itu. Nah, kekurangannya waktu karburasinya lama. Jadi contoh tadi bisa 3 jam, 3 bisa 7 jam. Jadi proses karburasinya lama daripada liquid dan gas. Kemudian sulit untuk mengontrol permukaan karbon dan kedalaman permukaan karbon ya, karena metodenya yang terlalu sederhana sehingga pengontrolannya agak lebih sulit. Nah, hasil dari proses karburasi seperti lihat di sini. Jadi nantinya inti dari gear ini itu adalah memiliki ketangguhan yang tetap. Tapi di permukaannya, jadi di ujung-ujung permukaan ini, nah dia punya kekerasan yang lebih tinggi daripada yang di inti dari material. Nah, jadi itu. Nah, selanjutnya perubahan material yang terjadi setelah proses karburasi, yang pertama pada perubahan mekanik, tentunya peningkatan kekerasan permukaan jelas, ketahanan arusnya juga akan meningkat, kekuatan lelah juga meningkat, kekuatan tarik pun juga bisa meningkat. Ini tergantung pada komposisi yang kamu pakai ya. Antara gas, liquid itu kan nanti bisa juga meningkatkan kekuatan lelah maupun kekuatan tarik, tergantung dari komposisi yang dipakai pada saat proses karburasi. Kemudian di perubahan fisik itu bisa terjadi pertumbuhan butir, kemudian perubahan volume itu juga bisa terjadi untuk perubahan dari sisi fisik. Kalau di kimia terjadi peningkatan kandungan karbon pada permukaan material, itu jelas kalau di perubahan dari sisi kimiawinya. Nah, ini adalah contoh diagram dari hubungan antara kekerasan dan kedalaman permukaan pada beberapa baja yang mengalami proses peningkatan kekerasan dengan diffusion treatment. Jadi bisa dilihat di sini yang warna merah adalah baja yang dilakukan proses nitridasi. Kemudian yang hijau adalah yang proses karburasi, yang hitam ini induction hardening. Kemudian yang ini adalah batas dari kekerasan logam. Bisa dilihat di sini bahwasanya untuk yang paling cepat dengan kedalaman permukaan yang cukup itu bisa didapatkan dengan metode karburasi. Kalau yang pakai nitridasi, kedalaman permukaan yang didapatkan ya tidak begitu besar, tapi kekerasan yang dihasilkan itu bisa lebih tinggi daripada baja yang dikarburasi. Di induction hardening, ini malah kekerasan yang didapatkan itu tidak sebesar baja yang dilakukan proses karburasi, namun kedalaman kekerasan permukaan yang didapatkan dia lebih besar daripada baja yang dinitridasi maupun dikarburasi. Selanjutnya adalah proses nitridasi atau nitriding. Jadi tadi setelah sedikit saya bahas ya tentang perbedaan hasil dari proses karburasi, nitridasi, dan yang lain. Selanjutnya dinitridasi, baja yang dinitriding adalah baja paduan rendah yang mengandung kromium dan molybdenum dan kadang-kadang disertai dengan kandungan nikel dan vanadium untuk baja yang dilakukan proses nitridasi. Beberapa baja nitriding ini dia mengandung kira-kira 1% aluminium.
di mana baja tersebut nantinya dipanaskan pada suhu 500 derajat Celcius selama 40 hingga 90 jam. Jadi untuk proses nitridasi, waktu pemrosesannya itu lebih lama. Dia dinitridasi dalam kotak gas yang diisi sirkulasi gas amonia. Kemudian permukaan baja nantinya akan menjadi sangat keras karena terbentuknya nitrida, sedangkan inti bahan tetap tidak berpengaruh. Selanjutnya proses laku panas kimia ferritik, di mana logam berstruktur ferrit dan nitrogen yang berdifusi nantinya terjadi pada suhu 500 sampai 590 derajat Celcius. Nah, media yang digunakan pada proses nitriding ini yang pertama adalah untuk media gas, dia pakai gas amonia, dilakukan pada suhu 510 derajat Celcius. Kemudian kalau media cair dia pakai larutan garam sianida atau setbed, sama dengan yang proses karburasi di liquid carburizing. Nah, kedalaman kekerasan permukaan yang dihasilkan dari masing-masing media gas dan cair ini kalau di gas bisa didapatkan kedalaman permukaan 0,2 sampai 0,7 mm, kalau di media cair 0,03 sampai 0,30 mm untuk proses nitridasi. Ini adalah model dari proses nitridasi. Jadi kalau prosesnya dia sama dengan gas carburizing. Cuma bedanya di sini adalah material yang dipakai dan juga suhu serta lama waktu penahanan. Selanjutnya adalah karbonitridasi atau karbonitriding. Jadi proses ini cocok untuk baja karbon paduan rendah dan baja karbon rendah. Jadi sama ya, sama seperti yang tadi nitriding maupun carburizing, dia cocok untuk baja karbon rendah. Kemudian proses ini nantinya menyebarkan karbon dan nitrogen ke permukaan dari parts. Selanjutnya parts tersebut nanti dipanaskan dalam atmosfer hidrokarbon. Jadi atmosfer hidrokarbon ini adalah gas yang mengandung metana dan propan, kemudian dicampur dengan amonia. Jadi kalau tadi di gas carburizing dia bisa pakai propan, kalau di nitriding dia juga pakai metana amonia. Kalau di nitriding dia pakai amonia, tapi di karbonitriding dia mixing. Jadi amonia dicampur dengan propan. Selanjutnya proses pengerasan permukaan gabungan ini akan terjadi antara karburasi dan nitridasi. Makanya dia dua gas ini digabung di proses karbonitriding. Nah, proses ini nantinya menggunakan media gas yang kaya dengan karbon dan juga amonia. Selanjutnya dipanaskan di atas suhu kritis 760 sampai 870 derajat Celcius. Nah, suhu ini dia lebih tinggi daripada suhu transformasi baja yang merupakan daerah austenit berpusat pada daerah tengah permukaan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pemanasan pada suhu kritis, kemudian dilakukan quenching pada atmosfer gas alam bebas oksigen. Jadi proses quenchingnya nggak boleh sembarangan di karbonitriding ini. Dia harus di-quench di dalam atmosfer gas alam, di mana tidak ada oksigen di dalam situ. Kemudian pendinginannya dia lebih lambat jika dibandingkan dengan air atau minyak, sehingga distorsi material lebih sedikit karena dia pakai jadi bebas oksigen ya gasnya, makanya proses pendinginannya jauh lebih lambat daripada proses yang sebelum-sebelumnya. Kemudian proses ini tidak cocok bagi komponen berpresisi tinggi karena distorsinya masih ada. Selanjutnya kekerasan yang didapat itu mirip karburasi antara 60 sampai 65 HRC, tapi tidak setinggi nitriding. Jadi hanya 70 HRC untuk. Jadi yang paling tinggi itu tadi kan kekerasannya nitriding. Seperti yang saya jelaskan di grafik yang tadi ya, paling tinggi adalah nitriding. Nah, jadi dia tidak setinggi nitriding, tapi mirip dengan proses karburasi untuk kekerasan yang dapat dihasilkan. Kemudian permukaan benda kerja nanti akan kaya nitrida dan juga martensit. Ketebalan permukaan yang dihasilkan, ketebalan permukaan kekerasan ya, yang dihasilkan antara 0,08 sampai 0,75 mm. Nah, tapi bedanya untuk proses karbonitridasi dia harus dilakukan proses lanjutan, yakni tempering. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerapuan dari material. Selanjutnya adalah selective hardening proses.
Jadi untuk selective hardening proses ini, baja karbon yang punya kandungan karbon minimum 0,4% atau baja paduan dengan kandungan karbon yang lebih rendah, misalkan adalah baja tahan karat yang hanya mengandung 0,1 karbon, dia dapat diperkeras secara selektif di wilayah tertentu. Jadi hanya wilayah tertentu saja, tidak mesti misalkan dalam satu misalkan dalam satu batang misalkan. Untuk selective hardening, dia bisa misalkan yang dikeraskan hanya di bagian yang ini saja. Jadi tidak keseluruhan permukaan. Jadi hanya di bagian tertentu saja itu bisa dilakukan dengan selective hardening. Jadi nantinya bagian tersebut dapat diperkeras secara selektif di wilayah tertentu dengan menerapkan pemanasan dan pendinginan hanya untuk wilayah yang ingin dikeraskan tadi. Nah, bagian yang diuntungkan oleh selective hardening ini yakni misalkan gigi dari sebuah gear, kemudian bushing, dan juga lain-lain. Nah, teknik ini paling cocok untuk baja karbon sedang dengan kandungan karbon mulai dari 0,4 hingga 0,6%. Nah, ini adalah pembagian dari proses selective hardening. Yang pertama adalah flame hardening, di mana flame atau api yang digunakan adalah api dari oksiasetilin dengan intensitas tinggi. Dia diterapkan ke daerah yang dipilih. Nah, kemudian nantinya suhu dinaikkan cukup tinggi untuk beberapa di wilayah transformasi austenit. Kalau transformasi austenit kan di kisaran 980. Nah, kalau di kalau bisa kita lakukan pengukuran suhu misalkan pakai termometer infrared mungkin akan lebih mudah ya bacanya. Oh, ini berarti 900. Tapi kalaupun tidak bisa, kita bisa pakai hardening colors ini. Jadi kalau suhunya 900-an, dia nanti berwarna orange logamnya. Kalau sampai orange-nya itu orange muda, jadi orange yang agak terang ya, orange muda, itu berarti suhunya di kisaran 980 derajat Celcius. Nah, kalau fase austenit logam kan di kisaran sekitar 900-an derajat Celcius. Jadi ya cukup di material nantinya berwarna orange. Selanjutnya, perpindahan panas secara keseluruhan nantinya dibatasi oleh torch. Tadi torch itu tembakan untuk flame hardening. Kalau kamu lihat alat untuk ngelas asetilin, nah itu yang disebut dengan torch-nya. Kemudian karena interiornya tidak pernah mencapai suhu tinggi, jadi di internal dari logam itu nantinya tidak akan pernah mencapai suhu tinggi. Daerah yang dipanaskan kemudian didinginkan untuk mencapai kerasan yang diinginkan. Selanjutnya tempering juga bisa dilakukan untuk menghilangkan kerapuan dengan dari metode ini. Nah, kedalaman pengerasan nantinya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan waktu dari pemanasan. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kalau mau semakin dalam berarti waktu pemanasannya juga harus semakin lama. Nah, kedalaman kekerasan yang dapat dicapai adalah hingga 6,3 mm. Selain itu, part besar yang biasanya tidak muat dalam tungku juga bisa dipanaskan dengan cara metode flame hardening ini. Nah, ini adalah contoh video dari penggunaan flame hardening. Jadi seperti ini caranya. Jadi baja ini dipanaskan kemudian langsung didinginkan seketika. Nah, dia dipanaskan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Jadi tidak seluruh gigi gear. Jadi yang hitam-hitam ini adalah yang sudah dilakukan pemanasan. Jadi tidak keseluruhan. Nah, biasanya dia ini sudah ditentukan titik kritis dari gearnya. Karena biasanya kalau model seperti ini engineer masih menghendaki gear itu punya sifat ketangguhan yang baik. Jadi dia hanya di beberapa gigi saja yang dilakukan pengerasan. Nah, ini kalau yang model seperti ini kembali lagi ke perhitungan dari engineer-nya. Apakah mau
di seluruh gigi itu dilakukan hardening atau hanya di bagian tertentu saja. Nah, kalau model kayak gini berarti gearnya itu biasanya berukuran besar. Jadi bukan gear-gear kecil kayak gear sprocket gitu, enggak. Jadi gearnya itu bisa adalah gear yang berdiameter besar. Nah, ini adalah contoh dari manual flame hardening. Kalau yang tadi kan dia pakai mesin ya. Nah, ini contoh apa yang manual. Jadi pakai torch dari acetilin, modelnya kayak gini. Jadi alatnya itu kalau manual adalah tabung oksigen, kemudian ada tabung LPG dan blender las. Jadi blender las acetilin itu. Nah, ini prosesnya. Jadi gearnya itu diputar, kemudian dilakukan proses pemanasan dengan torch ini. Nah, caranya untuk mengetahui suhunya sudah mencapai pengerasan bisa dilihat dari nanti warna dari logamnya. Seperti catatan tadi, kalau ingin 900 ya berarti warnanya orange nanti yang warna material yang dipanaskan tadi. Jadi ditunggu sampai orange. Nah, kalau kayak gini kan warnanya sudah orange ini. Nah, kalau sudah orange ya tinggal kita nunggu mau dipanaskan sampai berapa lama. Nah, karena kan nanti hubungannya adalah dengan kedalaman pengerasan permukaan yang dapat dihasilkan. Makanya di proses flame hardening ini atau di selective hardening biasanya direkomendasikan pada baja karbon menengah antara 0,4 sampai 0,6%. Kalau kurang dari itu ya karbonnya kan kurang. Kalau karbonnya kurang ya nggak bisa dipakai metode ini. Karena kalau karbonnya kurang mau dipanaskan sampai suhu berapapun ya hasilnya kekerasan tidak akan bertambah karena karbonnya kurang. Selanjutnya adalah induction hardening. Kalau di induction hardening ini bagian baja ditempatkan di dalam kumparan listrik yang memiliki arus bolak-balik. Jadi metodenya pakai induksi panas. Proses ini nantinya memberikan energi pada bagian baja kemudian memanaskannya. Nah, proses ini dia tergantung pada proses pengendalian frekuensi dan juga arus listrik, di mana laju pemanasan serta kedalaman pemanasan itu nantinya akan di set up dengan frekuensi dan arus listrik yang diberikan ke material. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka proses ini sangat cocok untuk perlakuan panas permukaan. Nah, proses laku panas pada induction hardening secara prinsip itu sama dengan flame hardening. Jadi dipanaskan pada suhu tertentu, kemudian langsung didinginkan. Jadi modelnya kalau digambarkan seperti ini, jadi baja ini ditempatkan di dalam kumparan. Kalau itu gear ya, gearnya dia dimasukkan di tengah-tengah kumparan ini. Kemudian nanti kumparan ini yang nantinya akan menghasilkan panas, kemudian memanaskan dari gear ataupun tube seperti ini. Nah, ini adalah gambaran prosesnya. Ini bisa dilihat di sini ya. Ini langsung didinginkan. Jadi ini kumparannya. Ya, saya replay lagi. Nah, ini kumparannya yang nantinya akan menghasilkan panas logam yang di tengah-tengah ini. Itu yang disebut dengan induction hardening. Jadi panas yang dihasilkan tidak di dalam furnace, tapi dihasilkan oleh kumparan listrik. Contoh biasanya yang dipakai untuk induction hardening ini contohnya misalkan digunakan untuk mengeraskan ujung jarum suntik. Jadi karena ujung jarum suntik itu kan sangat tipis ya, dan kita kan butuh kekerasannya hanya di ujung saja supaya lebih mudah untuk menusuk kulit. Nah, kalau misalkan kalau kita pakai metode hardening yang biasa, ya tentu saja
terlalu besar. Nah, sehingga kalau pakai induction hardening kita ya bisa kita perkirakan, bisa kita setting hanya di bagian ujungnya saja yang dilakukan pengerasan untuk induction hardening ini. Selanjutnya adalah laser beam hardening. Nah, kalau yang laser beam ini dia variasi lain dari flame hardening. Jadi hampir sama ya. Di mana lapisan fosfat nanti diterapkan di atas baja, kemudian memfasilitasi penyerapan dari energi laser. Nah, area yang dipilih pada bagian tersebut nantinya akan terkena dari energi dari laser tersebut. Jadi panas yang terjadi itu dia dihasilkan dari laser beam. Kalau yang induction dari kumparan. Kalau yang flame hardening dari api yang langsung ditembakkan ke material. Selanjutnya, karena material tadi terkena laser, maka material tersebut menjadi panas, sehingga ketika panas itu nanti ditahan dalam waktu tertentu, lalu didinginkan cepat, maka material itu akan menjadi mengeras. Nah, dengan dapat memvariasikan dari kekuatan laser, kedalaman penyerapan panasnya nanti dapat dikontrol. Selanjutnya, panas tersebut nanti di-quench, jadi didinginkan, kemudian ditemper, dipanaskan kembali, supaya mendapatkan lagi sifat ketangguhannya. Jadi supaya kerapuannya itu turun. Nah, proses ini sangat tepat untuk aplikasikan panas secara selektif di area-area yang perlu diperlakukan. Nah, selanjutnya proses ini dapat dijalankan pada kecepatan tinggi serta menghasilkan sedikit distorsi ya, karena panas yang dihasilkan kan langsung. Beda dengan flame hardening. Kalau flame hardening kan kita nunggu perambatan panasnya. Tapi kalau laser beam ini bisa didapatkan panas yang tinggi dalam waktu yang relatif lebih cepat. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi laser beam itu nanti ditembakkan ke permukaan sehingga nanti permukaannya mencapai temperatur austenit, selanjutnya didinginkan cepat supaya menghasilkan struktur martensit. Nah, jadi ini adalah laser beamnya ditembakkan. Ini yang tengah merah ini adalah area yang dipanaskan. Kemudian yang orange ini adalah area yang sudah mengeras. Nah, ini adalah contoh mesin dari laser beam. Jadi mesin ini nggak nyentuh ya. Bisa dilihat dari ujungnya ini dia nggak nyentuh permukaan, tapi dia menembakkan berkas sinar laser ke permukaan benda kerja. Sehingga nanti permukaan benda kerjanya akan panas dan mencapai temperatur austenit. Nah, jadi cahaya ini adalah laser beamnya. Jadi teknologi laser itu bukan hanya kalian lihat di film-film Iron Man gitu. Sebenarnya itu teknologi yang sudah lama ada. Cuma penggunaannya terbatas dikarenakan perlu seperangkat peralatan yang rumit untuk penanganan dari laser tersebut. Sehingga sangat jarang kalian temui di pasaran dan sangat jarang juga industri yang menggunakan proses ini. Namanya kalau di Indonesia pun untuk saat ini saya juga nggak tahu apakah ada industri yang sudah menggunakan proses laser beam hardening itu sendiri. Jadi seperti ini ya. Nah, ini permukaan yang dikeraskan dia kan hanya di bagian, kalau tadi itu adalah worm gear, jadi hanya di bagian yang bersentuhan ini saja supaya pengerasan permukaan meningkat sehingga terjadi ketahanan aus. Nah, ini unit kontrol dari laser beam itu sendiri. Jadi sudah automatic control untuk proses laser beam hardening. Selanjutnya adalah electron beam hardening. Dia mirip dengan laser beam, hanya sumber panasnya dihasilkan oleh beam elektron berenergi tinggi untuk electron beam hardening. Nah, beam atau berkas sinar pada proses ini dia dimanipulasi menggunakan kumparan elektromagnetik. Kalau tadi dengan berkas cahaya, tapi kalau yang ini pakai kumparan elektromagnetik.
Prosesnya bisa sangat otomatis, tetapi perlu dilakukan dalam kondisi vakum. Karena beam elektron ini dia mudah menghilang di udara. Kalau yang tadi di laser beam dia tidak perlu ruangan vakum. Karena dia menembakkan berkas sinar. Tapi kalau di elektron beam dia perlu perlu ruangan vakum sehingga elektron beamnya itu tidak mudah menghilang jika terkena udara. Nah, seperti pada laser beam, permukaan nantinya dapat dikeraskan dengan sangat tepat, baik di kedalaman maupun di area lokasi pengerasan. Karena kalau misalkan pakai flame, kan yang panas ya keseluruhan body. Kalau pakai induction, kita perlu seperangkat kumparan tertentu untuk bagian tertentu. Tapi kalau laser beam maupun elektron beam, kita nggak butuh perangkat pembawanya. Jadi cukup lasernya ditembakkan di area mana, elektron beam juga sama. Elektron beamnya mau ditembakkan di area mana yang mau dikeraskan. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan elektron beam. Jadi ini ada magnetic lens dan deflector coil. Jadi prinsipnya hampir sama dengan selective hardening, cuma yang hampir sama dengan laser beam. Cuma yang membedakan yang ditembakkan, kalau di laser beam adalah berkas sinar, kalau yang ini elektron beamnya. Jadi sinar elektronnya yang nanti ditembakkan di area yang mau dipanaskan. Jadi modelnya seperti ini. Jadi sinarnya itu benar-benar bisa dikontrol pada area tertentu. Jadi keuntungannya dua terakhir ini, elektron beam dan laser beam itu seperti itu. Baik, demikian kuliah hari ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan maupun suatu hal yang mau didiskusikan, bisa langsung ditulis di Classroom maupun menghubungi saya secara langsung. Demikian perkuliahan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.